Halo teman-teman, apakah teman-teman sehat-sehat semua? Sudah lama sekali saya tidak membuat video karena kesibukan saya sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang pegawai. Sampai-sampai saya mengulur-ulur waktu untuk membuat video yang menurut saya sangat penting ini. Dan mungkin video ini bisa menghindari kita dari penderitaan karena sakit. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya bukan seorang dokter dan yang akan saya share di sini bukan untuk memberi nasihat kepada teman-teman untuk melakukan apa yang saya lakukan. Ini adalah pengalaman saya sendiri yang mungkin bisa memberi inspirasi kepada teman-teman yang mengalami masalah seperti yang saya alami. Sebetulnya saya merasa sedikit segan untuk share pengalaman saya ini, tapi setelah menimbang-nimbang manfaatnya untuk sesama, maka saya memberanikan diri. Apalagi setelah membaca kutipan di buku Sirah, dinyatakan secara jelas bahwa lebih baik orang yang menyembunyikan kebodohan daripada orang yang menyembunyikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah anugerah Tuhan yang harus diwujudkan dalam perbuatan agar menerangi sesama. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak laki-laki yang sudah dewasa. Saya berusia 55 tahun. Saya suka membaca, mengamati, dan bereksperimen. Saya bekerja di klinik mata di Sydney selama 8 tahun terakhir ini. Di klinik tempat saya bekerja, saya mengamati begitu banyak orang yang menderita sakit kronis. Mereka minum banyak obat-obatan dan setiap kali mereka datang untuk appointment yang berikutnya, kondisi mereka semakin menurun. Walau sudah banyak minum obat-obatan itu. Saya berpikir, apakah ini tujuan hidup kita? Tidak ada harapan untuk sembuh dan menikmati hidup dengan tubuh yang sehat. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya yang susah menurunkan berat badan sejak mengalami menopause. Apakah hal ini terdengar familiar, terutama untuk ibu-ibu yang telah mengalami menopause? Saya sudah mencoba dengan berbagai cara untuk mengurangi berat badan ini. Baju-baju saya sudah mulai sempit dan saya sudah tidak bisa menyembunyikan ukuran tubuh saya ini. Yang saya khawatirkan bukan masalah penampilan saya, tetapi masalah kesehatan yang pasti akan terpengaruh juga. Walau dengan mengurangi makanan dan olahraga, berat badan saya tidak bergeming, malah semakin naik sedikit demi sedikit tapi pasti, hingga mencapai 55 kg dengan tinggi badan 155 cm. Rasa ingin tahu saya semakin lama semakin dalam. Mengapa berat badan saya ini susah turun? Pasti ada cara untuk menurunkannya dengan aman tanpa obat-obatan. Padahal menurut saya sudah menjaga apa yang saya makan. Saya tidak makan goreng-gorengan dan makan yang bertepung dan manis-manis pun hanya sedikit saja. Saya rajin membuat makanan yang difermentasi seperti kimchi, yogurt, kefir, dan kombucha. Saya suka makan sayur dan buah. Tapi saya selalu mengalami susah buang air besar. Aneh juga ya, padahal saya sudah banyak makan sayur dan buah, tetapi saya tetap susah buang air besar. Sehingga saya harus menggunakan enema 2 kali 1 bulan. Sudah beberapa bulan sebelumnya, saya juga menderita sakit di tulang pinggang. Bahkan setelah saya duduk, saya menahan sakit saat mau berdiri. Pernah saat saya di pesawat menuju ke Bali, saya mengalami sakit tulang pinggang yang luar biasa, sehingga saya tidak bisa duduk dengan nyaman. Saya pikir saya belum terlalu tua untuk mengalami sakit pinggang seperti ini. Sekitar 1,5 tahun sebelumnya, saya juga tiba-tiba menderita plantar fasciitis, yaitu rasa nyeri seperti tertusuk di area tumit. Rasa nyeri itu merambat dari pinggang sebelah kiri ke telapak kaki saat saya bangun tidur. Saya pikir saat itu rasa nyeri ini hanya terjadi sebentar saja, tetapi ternyata berminggu-minggu tidak reda.
saya ke dokter dan ahli akupunktur. Saya beli sandal khusus untuk penderita plantar fasciitis ini. Semua langkah yang saya lakukan ini hanya sedikit membantu, untuk sementara saja, tapi saya masih merasakan nyeri. Saya tidak pernah minum obat anti nyeri karena saya ingin mengetahui akar masalah rasa sakit saya ini. Karena saya perhatikan beberapa orang yang minum obat anti nyeri seperti ini, seperti ipar saya dan pasien di klinik tempat saya bekerja. Mereka jadi tergantung dengan obat-obatan anti nyeri ini karena akar masalah sakitnya tidak dicari tahu. Saya mulai mencari tahu apa sih yang menyebabkan inflamasi dalam tubuh saya ini. Saya membaca buku-buku seperti Metabolical, The Truth About Processed Food, and How It Poisons the Planet oleh Dr. Robert Lustig, seorang dokter anak yang prihatin akan peningkatan penderita diabetes pada anak-anak. Wheat Belly karangan Dr. William Davis yang adalah seorang ahli bedah jantung. Gut and Psychology Syndromes karangan Dr. Natasha Campbell McBride, seorang ahli bedah syaraf dan ahli nutrisi yang dengan terapi GAPS diet menyembuhkan anaknya dari autis. Big Fat Surprise karangan Nina Tekols, seorang jurnalis dan dulunya adalah penganut vegan diet. Saya juga mendengarkan banyak podcast di YouTube. Saya sering bercanda dengan menyebutnya University of YouTube. Podcast di YouTube yang sering saya dengarkan adalah No Carb Life, di mana David Mack, seorang Australia yang tinggal di Jepang, mewawancarai lebih dari 1.000 orang yang memberikan testimoni mereka setelah mereka mengalami kesembuhan dari berbagai macam penyakit kronis. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk membebaskan diri dari penderitaan yang luar biasa karena penyakit yang mereka derita itu. Mereka telah menghabiskan banyak biaya, waktu, tenaga, melalui segala macam tes, treatment, dan minum banyak obat. Dokter-dokter mereka tidak menemukan solusi atas penyakit mereka itu. Malah dokter-dokter mereka yang bilang, "It's all in your head." Mereka merasa keluhan mereka tidak ditanggapi dengan serius. Malah, ada yang dikirim ke psikiater dan diberi obat antipsikotik yang efek sampingnya kurang baik. Ada yang menderita multiple sclerosis dan sudah di kursi roda, kanker stadium terakhir dan sudah divonis hidupnya akan segera berakhir. Parkinson, macam-macam autoimun, depresi, sakit mental, eksim, psoriasis, epilepsi, sakit jantung, demensia, dan syaraf. Dengan tekad ingin sembuh, mereka mulai mencari tahu alternatif yang paling aman dan terbukti untuk menyembuhkan penyakit mereka tanpa efek samping. Mereka mulai mencari tahu lewat buku-buku dan video-video di YouTube, juga membaca komentar-komentar di video-video itu. Dengan menguatkan hati dan pikiran, mereka memberanikan diri mengambil risiko dengan mengubah diet mereka. Walau banyak ditentang oleh dokter dan keluarga mereka. Istilahnya nothing tulus. Menarik sebetulnya kalau kita mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja. Tubuh kita ini begitu pintarnya untuk bisa memulihkan kerusakan dari sel-sel. Apabila kita memberikan bahan-bahan yang membantu tubuh kita untuk memperbaiki kerusakan itu. Segala yang masuk melalui mulut kita bisa menjadi obat atau penyakit. Di buku Wheat Belly, saya mengetahui betapa gandum yang kita konsumsi sekarang ini tidak sama dengan gandum zaman dahulu. Sebelum tahun 1992, tanaman gandum membutuhkan waktu lebih lama untuk dipanen. Sedang produksi gandum setelah tahun 1992 telah dimodifikasi supaya tahan hama dan musim kering.
Sebelum dipanen, tanaman gandum disemprot dengan cairan kimia glyphosate yang fungsinya adalah untuk mempercepat pengeringan, sehingga bisa lebih cepat diproses. Jadi, kenapa sangat penting untuk menghindari makanan yang terbuat dari tepung, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda inflamasi dalam tubuh kita. Tubuh kita tidak bisa mempergunakan tepung ini untuk regenerasi sel, malah akan menimbulkan kekacauan. Dari buku Big Fat Surprise, saya mempelajari bahwa lemak binatang itu sangat berguna untuk tubuh kita. Memberi makanan untuk otak dan memberi bahan untuk regenerasi myelin, yaitu pembungkus syaraf kita. Syaraf kita ini seperti kabel listrik yang harus ada pembungkusnya supaya tidak korslet. Banyak orang yang mengalami degenerasi myelin mengalami masalah syaraf yang tidak bisa diatasi dengan obat-obatan. Obat hanya akan memperlambat proses degenerasi, tapi tidak mengatasi akar masalah. Bagaimana dengan gula? Gula yang tidak hanya dalam bentuk gula pasir, tapi segala macam gula yang disebut karbohidrat ada di banyak makanan di sekitar kita, termasuk nasi, umbi-umbian, jagung, buah, dan sayur. Dalam jumlah sedikit, tubuh kita bisa memproses gula menjadi energi. Tapi apabila kita dengan sadar atau tanpa sadar mengkonsumsi gula, maka pankreas akan bekerja super keras untuk memproduksi insulin untuk membuka sel-sel kita sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel. Fungsi kerja pankreas akan melemah apabila kita terlalu sering mengkonsumsi karbohidrat. Selain itu, untuk memproses gula, tubuh membutuhkan banyak mineral, sehingga kita kekurangan mineral terutama magnesium. Itulah sebabnya orang-orang yang menderita diabetes, ototnya sering kaku dan kram. Di zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda yang sudah menderita fatty liver dan diabetes. Penyakit yang tadinya hanya diidap oleh orang-orang yang sudah tua. Bagaimana dengan minyak goreng? Siapa sih yang tidak suka makan gorengan? Saya dulu juga sering goreng-goreng ayam, bala-bala, maupun donat. Saya pikir dengan goreng sendiri di rumah, mempergunakan minyak yang baru, gorengan itu lebih sehat. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Sally Fallon di YouTube yang berjudul The Oiling of America, saya baru menyadari betapa berbahayanya minyak goreng itu bagi kesehatan. Dengan proses yang sangat panjang menggunakan mesin dan teknologi canggih, biji-bijian seperti biji kapas, jagung, kanola, kedelai, biji bunga matahari, biji anggur, semua itu diproses dengan pemanasan tingkat tinggi yang menghasilkan minyak yang berwarna hitam dan sangat tengik baunya. Untuk membuat minyak itu lebih menarik, ditambahkanlah senyawa kimia untuk membuat minyak menjadi lebih jernih dan tidak berbau, sehingga kita mau membeli dan mengkonsumsinya. Jadi sebetulnya minyak goreng itu sudah beracun sebelum kita pergunakan. Yang saya perhatikan saat saya sering menggunakan minyak goreng, dinding dapur dan kompor saya jadi lengket dan susah dibersihkan. Sally Fallon adalah pendiri organisasi Weston A. Price dan penulis buku The Nourishing Tradition, di mana dia menulis mengenai makanan orang-orang di Amerika sebelum industri makanan mempromosikan kepada khalayak umum untuk menggantikan butter dengan minyak goreng dan margarin. Margarin terbuat dari minyak goreng juga yang ditambahkan hidrogen. Selain itu, makanan kalengan, sirial, dan lain-lain. Sebelum revolusi industri makanan itu, orang-orang Amerika sering makan butter, telur, minyak babi, bacon, dan protein hewani lainnya. Saat itu, diabetes dan obesitas serta serangan jantung jarang ditemui. Tetapi setelah orang-orang mulai mengkonsumsi semua yang disarankan pemerintah dengan mematuhi food pyramid,
yang menganjurkan orang-orang untuk mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat, penyakit-penyakit mulai bermunculan. Food pyramid dibuat oleh perusahaan yang menjual processed food. Zaman dulu, dokter-dokter akan langsung menganjurkan pasien yang mengidap diabetes untuk menghentikan konsumsi karbohidrat tanpa memberikan obat-obatan. Dengan cara seperti itu, pasien tidak akan mengalami penyakit kronis. Setelah saya membaca dan mendengarkan video di YouTube dari Dr. Paul Mason, Dr. Robert Lustig, Dr. Ken Berry, Dr. Anthony Chaffee, serta Dr. Gary Vetke, saya memutuskan untuk memulai diet yang menurut banyak orang terlalu ekstrim. Menurut Dr. Ken Berry, lebih ekstrim mana antara carnivore diet yang menyembuhkan banyak penyakit atau di kemoterapi yang banyak side effect-nya? Yang saya rasakan setelah makan protein hewani dan lemaknya, telur, butter, seafood, ayam, berat badan saya turun sedikit demi sedikit hingga di bulan keempat berat badan saya stabil di 47 kg. Saya senang sekali karena baju-baju yang dulunya kekecilan sekarang saya bisa pakai lagi. Luar biasa memang diet ini. Rasa puas atau yang disebut satiety feeling lebih lama, sehingga saya sama sekali tidak ada keinginan untuk nyemil. Kalau dulu saya sering sekali nyemil kacang dan buah, kan katanya sehat. Ternyata fruktos yang ada di dalam buah itu malah menimbun di liver yang bisa menjadi fatty liver. Saya bisa tidur lebih nyenyak, tidak mudah lelah, lebih tenang, dan memori jadi lebih tajam. Walau saya tidak makan sayur dan buah, saya bisa ke toilet dengan lancar. Kenapa saya tidak makan sayur dan buah? Bukannya fiber itu penting untuk pencernaan. Saya sebetulnya penggemar sayur dan buah. Sejak kecil, saya sudah ditanamkan oleh lingkungan bahwa sayur dan buah itu sehat, mengandung banyak vitamin dan serat. Itu yang saya yakini, itu yang banyak orang yakini juga. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Sally Norton, seorang ahli nutrisi dan penulis buku mengenai oksalat yang ada di sayur dan buah tertentu, saya berusaha mengubah kebiasaan saya untuk mulai mengurangi sayur dan buah. Banyak sayur dan buah yang disemprot dengan anti hama yang akhirnya malah menambah racun di dalam tubuh kita. Singkat cerita, setelah makan banyak protein hewani dan lemaknya, berat badan saya sekarang sudah mencapai 47 kg. Itu berat badan saya sebelum saya menikah hampir 30 tahun yang lalu. Walau tanpa olahraga, berat badan saya tetap stabil. Tapi olahraga itu penting ya. Sistem pencernaan kita ini sebetulnya seperti binatang karnivor. Di bagian lambung penuh dengan asam lambung yang fungsinya adalah untuk memecah-mecah protein dan lemak menjadi asam amino yang fungsinya membentuk otot dan memperbaiki kerusakan otot, memberi support kepada imun tubuh, membantu pencernaan, dan memproduksi hormon-hormon dan neurotransmitter, yaitu senyawa kimia untuk membawa pesan dalam sistem saraf. Tanpa neurotransmitter yang berfungsi baik, kita akan gampang depresi, mudah marah, mudah lupa. Bagaimana dengan kolesterol saya? Kolesterol saya memang sudah bertahun-tahun tinggi, dan saya tidak khawatir dengan kolesterol tinggi. Asal trigliserida dan HbA1c saya rendah. Perbandingannya trigliserida dan HDL saya di bawah 1. Di buku Stop Alzheimer's Now, karangan Dr. Bruce Fifth, ditulis bahwa orang-orang yang kolesterolnya tinggi justru memorinya lebih tajam dan hidup lebih lama. Banyak dari orang-orang di komunitas carnivore yang saat diperiksa kolesterolnya tinggi dan dokter menyarankan mereka untuk minum obat kolesterol. Mereka mempelajari dulu side efeknya. Selain itu mereka juga
minta kepada para dokter untuk diperiksa coronary artery calcium atau CAC score, di mana bisa diketahui apakah ada penyumbatan di arteri. Kolesterol tinggi belum tentu ada penyumbatan. Banyak orang yang mempunyai kolesterol rendah yang terserang stroke. Selain itu, setiap kali kita melakukan tes darah, Dr. Canberry menyarankan untuk juga cek fasting insulin test. Hasil tes ini bisa memberi kita gambaran apakah kita menderita insulin resistant. Tes ini sangat penting. Kita bisa berjaga-jaga dari bahayanya penyakit diabetes sebelum penyakit ini merajalela meradang di setiap organ tubuh. Semoga kita nantinya bisa membentuk komunitas karnivor. Penting sekali untuk saling mendukung karena walau diet ini simple tetapi sangat challenging, terutama kalau kita tinggal di tengah-tengah keluarga atau komunitas yang tidak mengerti apa yang kita lakukan. Sehingga mereka selalu memaksakan kepada kita untuk makan makanan yang seharusnya kita dan mereka hindari. Jadikanlah diri kita teladan untuk lingkungan kita. Tetap sabar kepada mereka. Itu kesaksian saya. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi untuk mempelajari sendiri dan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Untuk yang skeptis, tetap observasi reaksi tubuh saat kita makan. Tujuan makan adalah memberikan nutrisi dan energi. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Untuk selanjutnya, saya akan share testimoni dari orang-orang yang sembuh dari penyakit kronisnya. Sampai jumpa.